Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal dengan nomor induk mahasiswa 2021-0385-2891 yang kami hormati Bapak Henry Praherdiono selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi dan kecakapan abad 21. Di sini saya akan mencoba untuk mereview buku yang berjudul Creating 21 Century Teaching and Learning Environment, yang apabila kita terjemahkan yang artinya yaitu menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran di abad 21. Buku ini sangat bagus untuk kita baca dan kita pelajari sebagai seorang pendidik maupun sebagai seorang calon pendidik, karena di buku ini sangat lengkap, sangat dibahas secara menyeluruh mengenai pembelajaran dan pengajaran abad 21. Buku ini membahas bagaimana fondasi untuk pengajaran abad 21, terus bagaimana memahami proses perubahan di abad 21 ini, terus bagaimana sih cara memahami siswa pada abad 21, terus bagaimana memahami teknologi abad 21, dan bagaimana memahami kesiapan sekolah kita mengenai pembelajaran dan pengajaran di abad 21 ini. Buku ini yang berjudul Creating 21 Century Teaching and Learning ditulis oleh dua tokoh pendidikan luar negeri, yaitu yang pertama oleh Loretta Donovan dan yang kedua oleh Timothy Green. Buku ini terdapat 6 bagian atau 6 bab, di mana bab pertama yaitu Building a Foundation for a 21 Century Teaching and Learning Environment. Di bab pertama ini kita membahas bagaimana membangun fondasi untuk pengajaran di abad 21 dan lingkungan belajarnya itu seperti apa. Terus yang kedua yaitu bab kedua yaitu Understanding the Change Process, yang artinya yaitu memahami proses perubahan. Terus pada bab 3 yaitu Understanding the 21 Century Student, yang artinya yaitu memahami siswa abad 21. Terus yang bagian 4 atau bab 4 ini Understanding 21 Century Technology, yang artinya yaitu memahami teknologi pada abad 21. Terus yang bab 5 yaitu membahas Understanding Your School Red List, itu yang artinya yaitu memahami kesiapan sekolah kita pada abad 21 ini. Dan yang ke-6 yang terakhir ini yaitu kita membahas secara ringkasan keseluruhan dari bab 1 sampai bab 5 di atas. Langsung saja di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa saja sih yang dibahas di bab 1 ini, di bab bagian Chapter 1 yaitu Building a Foundation for a 21 Century Teaching and Learning Environment. Di sini di buku ini dijelaskan bab 1 itu menjelaskan bagaimana kita bisa membangun fondasi untuk pengajaran abad 21 dan lingkungan belajar. Di sini meskipun teknologi digunakan di sekolah, teknologi itu sebaiknya tidak digunakan dengan cara mempromosikan keterampilan abad 21 atau standar negara secara umum. Sebaiknya kita itu bisa menggunakan atau bisa menerapkan pertanyaan seperti bagaimana sih sekolah kita ini bisa berubah menjadi abad 21 di lingkungan belajar mengajar oleh siswa yang belajar di lingkungan sekolah kita, atau kita itu bisa untuk menerapkan keterampilan belajar abad 21 di sekolah kita. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan untuk kita bisa membangun fondasi untuk pengajaran abad 21 ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa tahap untuk kita bisa menyusun fondasi di
pengajaran abad 21 ini. Nah, pada buku ini dijelaskan yang pertama yaitu dimulai dengan rencana terlebih dahulu. Nah, rencana ini bisa kita mulai kita mencari pengalaman, kita mencari informasi mengenai sekolah mana sih yang sudah berhasil untuk mencapai proses pembelajaran abad 21 ini. Jadi melalui informasi baik itu lewat sekolah-sekolah maupun lewat internet seperti itu. Terus yang kedua, setelah kita memulai dengan rencana yang kita gunakan pada pembelajaran abad 21 ini, terus yang kedua, tahapan yang kedua yaitu membuat rencana. Membuat rencana ini untuk mengubah sekolah kita untuk bisa menerapkan keterampilan abad 21 ini, kita bisa menerapkan di sekolah kita. Terus yang kedua, setelah kita membuat rencana, yaitu tahapan yang ketiga yaitu mengembangkan rencana untuk sekolah untuk menjadi tujuan penerapan keterampilan pembelajaran abad 21 di sekolah ini. Nah, di sini di buku ini sudah dijelaskan bagaimana metode sistematis untuk membuat rencana maupun mengembangkan rencana dalam pelaksanaan keterampilan pembelajaran abad 21 ini, di mana dijelaskan di bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5. Nah, tadi di bab 1 dijelaskan bagaimana untuk membangun fondasi untuk pengajaran abad 21. Saya ulang kembali. Yang pertama yaitu membuat dimulai dengan rencana kita mencari informasi-informasi yang bermanfaat bagaimana untuk kita menerapkan di pembelajaran abad 21 ini. Terus yang kedua, setelah dimulai dengan rencana, kita bisa membuat rencana. Terus yang ketiga, bisa mengembangkan rencana untuk sekolah kita. Selanjutnya yaitu bab yang kedua. Bab yang kedua ini di sini dijelaskan understanding the change process, yang artinya yaitu memahami proses perubahan. Untuk pembelajaran abad 21 ini kan banyak sekali ya perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Pada pembelajaran abad 21 ini kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi sebagai pembelajaran di abad 21 ini. Nah, untuk yang bab kedua tadi, understanding the change process, yang artinya memahami proses perubahan. Di sini pada bab 2 dijelaskan kita sebagai seorang pendidik itu bisa menerapkan proses perubahan dan mengkaji teori-teori perubahan saat diterapkan pada teknologi di sekolah. Terus di buku ini juga menjelaskan, di bab 2 itu menjelaskan disposisi perubahan yang berhasil dimiliki oleh fasilitator. Bab 2 ini juga berisi untuk membantu membangun fondasi untuk lingkungan belajar abad 21 dengan membantu seorang pendidik memahami bagaimana berubah terjadi, bagaimana inovasi diadopsi, dan mengapa peran seorang pendidik sebagai agen perubahan dalam proses itu sangat penting. Jadi di sini itu semua pihak pemangku pendidikan itu terlibat, mulai dari administrator, mulai dari teknologi koordinator, terus guru, itu semuanya perlu memahami proses perubahan dan bagaimana inovasi diterapkannya abad 21 ini. Karena tanpa pemahaman pentingnya teknologi abad 21 ini, seseorang itu tidak akan bisa maksimal dalam menerapkan pembelajaran teknologi abad 21 ini. Terus yang ketiga di sini dijelaskan bab 3, yaitu dijelaskan understanding the 21st century student. Di situ artinya yaitu memahami siswa pada abad 21.
Nah, tadi di bab 2 kita dijelaskan bagaimana sih metode-metode yang digunakan untuk kita bisa memaksimalkan pembelajaran abad 21 ini. Nah, bab ketiga ini cukup berbeda karena di sini kita lebih ditekankan untuk memahami murid pada abad 21 ini. Nah, untuk bab yang ketiga ini yaitu bab ini berfokus pada siswa. Di sini di buku ini dijelaskan bahwa siswa kemungkinan besar itu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran abad 21. Ya, meskipun butuh prosesnya. Kita seorang pendidik juga butuh proses untuk penerapan teknologi pembelajaran abad 21 ini. Di sini sebaiknya kita berfokus pada siswa itu, maksudnya kita bisa menggunakan atau kita bisa menjelaskan akses internet, akses teknologi itu ke siswa melalui media, melalui penggunaan teknologi kepada siswa dan sikap disposisi tentang teknologi dan media. Bab ini juga mencakup deskripsi keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa untuk menjadi kompetitif dalam ekonomi global. Jadi tujuan dari bab 3 ini yaitu untuk menyediakan peta jalan ke keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa untuk menjadi pembelajar abad 21 yang sukses dan menjadi warga negara yang baik. Nah, peta jalan ini akan memandu seluruh proses perubahan sebagai seorang pendidik memindahkan atau memberikan jalan untuk mengenalkan lingkungan abad ke-21 ini kepada siswa, dan kita bisa memberikan keterampilan abad 21 ini sesuai dengan kebutuhan oleh peserta didik. Terus selanjutnya yaitu yang bab keempat. Bab keempat ini mengenai understanding 21 century technology, yang artinya kita seorang pendidik itu harus memahami teknologi abad 21. Yang bab ketiga tadi kita berfokus pada siswa, kita menjelaskan kepada siswa, mengenalkan teknologi abad 21 kepada siswa. Nah, yang keempat ini membahas tentang memahami teknologi di abad 21 ini. Nah, bab 4 ini berkonsentrasi pada teknologi, yaitu yang merupakan bagian dari abad ke-21 di lingkungan belajar mengajar. Akses ke teknologi memberikan peluang unik bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka yang mereka butuhkan untuk menjadi pembelajar sejati abad ke-21. Namun, akses saja itu tidak menjamin bahwa peluang ini akan efektif ketika dilaksanakan di abad 21 ini. Namun, selain akses atau jalan atau peta jalan yang diberikan guru tadi yang dijelaskan bab 3, nah kita seorang pendidik itu harus memberikan kesempatan belajar yang efektif yang diciptakan oleh seorang pendidik yang memiliki pemahaman tentang jenis teknologi yang tersedia dan apa itu teknologi yang dirancang untuk dilakukan. Bab ini juga menguraikan dan menjelaskan pendekatan untuk membantu guru dan administrator memahami opsi yang luas tersedia agar dapat memilih yang paling sesuai untuk dibuat dan memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran abad 21. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang bab 5, Chapter 5, yaitu Understanding Your School Guidelines, yang artinya yaitu memahami kesiapan sekolah. Jadi yang paling penting dari pelaksanaan teknologi abad 21 ini
yaitu jadi poin yang paling penting untuk kita bisa menerapkan atau menciptakan lingkungan pembelajaran dan pengajaran abad 21 yang paling poin pentingnya yaitu memahami kesiapan sekolah. Jadi sekolah kita itu harus siap mulai dari perencanaan tadi, terus menerapkan metode-metodenya, terus yang ketiga mengembangkan untuk menciptakan pembelajaran dan pengajaran abad 21 ini. Di sini di bab 5 yaitu Understanding Your School Guidelines, yaitu yang artinya memahami kesiapan sekolah. Di sini pada bab 5 ini hanya berfokus pada konsep kesiapan sekolah saja, di mana dalam konteks buku ini kesiapan mengacu pada seberapa bersedia dan siap sekolah Anda untuk bertransisi menjadi sekolah abad ke-21. Bab ini memberikan petunjuk atau langkah demi langkah untuk menentukan tingkat kesiapan sekolah kita. Jadi di buku ini sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan tingkat kesiapan sekolah kita pada pembelajaran abad 21 ini. Nah, untuk membantu kita di buku ini sudah ditentukan atau sudah disediakan strategi maupun alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan bidang kebutuhan di sekolah kita. Jadi buku ini sangat lengkap sekali karena sudah disediakan bagaimana cara strategi-strateginya, terus bagaimana metode-metodenya, terus bagaimana alat pembantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan dalam bidang kebutuhan di sekolah kita. Nah, di sini buku ini atau penulis juga membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang sekolah diantaranya yaitu infrastruktur dan penggunaannya. Di buku ini juga sangat membantu kita untuk menentukan staf pengajar di abad 21 ini atau kesiapan pada pembelajaran abad 21 ini. Nah, di mana memahami kesiapan sekolah ini sangat-sangat penting karena ini sangat membantu menentukan titik awal terjadinya perubahan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran maupun pengajaran di abad 21 ini. Demikian yang dapat saya review dari buku yang berjudul Creating 21 Century Teaching and Learning Environment karya Loretta Donovan dan Timothy Green. Di sini saya menyampaikan minta maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan. Di sini saya berharap bisa membantu atau bisa sebagai referensi dalam mempelajari abad 21 ini. Di sini saya merekomendasikan buku ini sangat bagus untuk kita baca sebagai seorang calon pendidik maupun sebagai seorang pendidik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.